pendidikan di RSUD sudah cukup lama, ada yang 20 tahun, ada yang juga 13 tahun dan 10 tahun. Ini bentuk apresiasi kepada kami pada panjenengan. Melihat dengan cerita dan sebagainya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Panjenengan tidak usah takut karena kami ini tidak menghakimi, akan tetapi mencari fakta dari pertanyaan dan jawaban nanti bisa disimpulkan dari tim untuk notulen, karena ini juga untuk penting dan nanti masyarakat juga akan tahu terkait apa pemberhentian daripada panjenengan semua. Untuk pertanyaan pertama, Bapak Ibu, dalam proses pemberhentian THL di RSUD, menurut Bapak Ibu sudah dilakukan oleh pihak yang memberhentikan secara adil, transparansi dan memperhatikan hak-hak panjenengan atau belum? Saya jawab. Iya. Kamu lagi? Sudah paham ya? Sudah paham. Oke. Kalau dikatakan adil, kalau tidak adil ya gimana ya Pak? Menurut saya tidak adil sesuai setelah tes yang seperti itu ya kita jawabnya ya tidak adil. Oke ya, jawabannya tadi tidak adil panjenengan ya? Iya betul. Oke, untuk pertanyaan kedua, nanti yang lain juga bisa. Dalam proses pemberhentian saudara Bapak Ibu, apakah sudah memiliki alasan yang jelas dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan atau belum? Kalau pemberhentiannya itu sesuai dengan kontrak kita yang katanya diperpanjang setahun itu. Jadi misalkan kita itu di kontrak awal Agustus, kita ya selesainya awal Agustus gitu. Tapi saya bisa menambah ya, Siap. karena seperti yang disampaikan sama Mas Agus itu tidak tertera di pengumuman tes seleksi BLUD tidak tetap menjadi BLUD tetap. Jika pas kita itu nanti tidak lolos, itu tidak tertera di situ kalau kita nanti keluar sesuai TMP-nya masing-masing gitu. Kecuali kalau itu sudah tertera di situ, kami rela gitu kan, otomatis kami sudah siap nanti dari awal kita keluar sesuai TMP itu. Ganding itu tidak tertera di situ, ya kami makdek gitu kan. Nah, terutama kami keluar itu per TMP-nya bulan April. Saya TMP-nya bulan Juni, per 3 Juni gitu. Jadi saya gitu. Ada kemarin tuh juga banyak teman-teman itu kan ada yang punya agungan di Koperasi Sondo Pak Iba. Menurut ya banyak. Karena kita kan tidak tahu juga ada aturan tes itu ya. Kita itu tidak tahu. Jadi banyak teman-teman itu yang ngambil agungan di Koperasi Sondo. Itu ada yang mengundurkan diri karena secara serta-merta itu gajinya dipotong hanya disisakan 200.000. Kalau menurut saya itu juga tidak manusiawi. Kalau dia berdasarkan itu agunan, seharusnya kan ada sejak awal kita itu ada hitam di atas putih. Maksudnya begini, kalau mengajukan di Koperasi Sondo itu kan bulan apa sampai terakhirnya tanggal berapa itu kan harus sesuai itu. Tapi kemarin dengan itu kita tiba-tiba dipotong gaji kita, disisakan hanya 200.000. Akhirnya banyak teman yang itu akhirnya katakanlah mutung gitu Bapak. Akhirnya dia berhenti bekerja atau tidak masuk secara karena dihitung-hitung dari rumah ke sampai rumah sakit Sondo itu bensin aja tidak cukup gitu untuk satu bulan. Apalagi kita itu banyak yang berfamili gitu. Itu hanya sepihak, pengumuman itu hanya sepihak. Jadi banyak teman-teman ex-karyawan Sondo itu yang merasa terzolimi dari situ. Tiba-tiba loh, itu hanya 200.000 buat jauh. Kita disuruh bekerja sesuai TMP kita sampai Desember. Koperasi Cuma yang 200.000. siapa? Koperasi pengurusnya siapa? Ketuanya Pak Warji. Di Sondo juga. Pemanitas Sondo Pak Warji. Oke. Pak Mustika masih ada? Masih ada bersangkutan. Oke. Jadi menurut penjelasan panjenengan tadi sudah komplit, sehingga di dalam dokumentasi pemerintahan itu kan sangat dibutuhkan dalam proses THR. Pertanyaan kami, dokumentasi dalam proses pemberhentian Bapak Ibu di THR itu ini harus dibuktikan dengan baik seperti surat pemberhentian, ya kan? Kemudian evaluasi kerja dan proses administrasi, apakah semua itu ada buktinya, termasuk evaluasi yang diberhentikan dan sebagainya. Untuk surat pemberhentian kami ada dikasih. Kalau untuk kinerja kita per bulannya, per tahunnya itu kita
Iya, kita setiap tahunnya disuruh membuat SKP, itu kan penilaian karyawan, dinilai oleh atasan masing-masing. Itu ada kamu. Terima kasih. Lagi. Sebagai bentuk penghormatan panjenengan dibuktikan dalam proses di RSUD terkait DL ini, apakah saudara sudah menerima hak-hak saudara seperti hak atas gaji, tunjangan, dan pesangon? Selama ini yang sudah keluar itu belum pernah dapat seperti itu. Kami hanya menerima CMO, Pak. Nah, itu aja yang kami terima. Terima kasih. Nah, sementara itu nanti bisa dilanjut.